atau dikenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Zikir di pagi dan petang hari juga selaras dengan perilaku Rasulullah SAW. Di malam hari juga merupakan salah satu waktu yang afdol untuk mengingat Allah. Adapun waktunya, waktunya ini di sini ada waktu yang afdol dan ada waktu yang fadilah. Kalau yang afdol itu lebih daripada yang fadilah. Kapan waktu yang afdal untuk kita berzikir kepada Allah? Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi saat semua orang pada tidurnya dengan keluarga, dengan istri dan suaminya, tapi kita bangun di tengah malam, di 2/3 malam, dan kemudian kita berzikir. Ini dipuji oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam bangunlah kalian, lakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada wirid. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah sisi kemanusiaan, level kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati sisi malaikat yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir di waktu pagi dan petang. Dan ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangun dari tidur, kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Keluar dari pekarangan rumahnya, dia menatap ke langit dan melihat cahaya matahari yang akan terbit. Apa yang dia ucapkan saat itu? Zikir petang, zikir pagi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahkan ayat ini dikatakan, sungguh celaka orang yang menguasai ayat ini, menghafal ayat ini, tapi dia tidak mampu memikirkan bagaimana pergantian siang dan malam. Padahal itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan petang, zikirnya ada yang mirip. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ketiga kondisi waktu ini mari kita amalkan, karena disinilah waktu yang sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Pelaksanaan zikir di waktu-waktu yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis diyakini mempercepat datangnya ridho ilahi kepada hamba-hambanya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bisa menjadi tempat perlindungan manusia dari kehidupan modern. Karena Islam menawarkan konsep ilahiyah dan konsep sosial secara bersamaan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. والغم والحنى أسفا جميلا شرف فؤادي وأنسى بها فرحان والغم والحنى أسفا جميلا شرف فؤادي وأنسى بها فرحان وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا 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 وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا 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 دانا وحدنا دانا وحدنا 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 وحدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah, Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan alhamdulillah seperti biasa kita akan membahas tema yaitu membangun rumah di surga. Dan tentunya di sebelah saya ini sudah bersama Ustadz Mahfuzul Khuluki. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ini temanya adalah membangun rumah di surga Ustadz. Kita punya rumah di dunia aja udah senang banget. Senang banget, betul. Apalagi kita bisa punya rumah di surga. Yang diidam-idamkan ya. Betul, jangankan yang besar gitu, yang RSSS juga asal di surga dah, gitu ya. Kita udah senang banget, gila banget, bahagia banget. Cuma gimana tuh Ustadz, cara kita bisa mendapatkan rumah di surga tuh? Ini memang bahasannya akan banyak begitu ya, terutama tentang amalan-amalan yang dapat membuat kita nanti masuk surga dan mendapatkan rumah di sana. Masya Allah. Gitu. Ini kita tanya ibu-ibu nih, karena ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro, pimpinan Santi Kusrini. Ibu Santi Kusrini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen punya rumah di surga? Kira-kira kalau udah punya rumah di surga pengennya sama laki yang sama apa ya udah model yang lain? Yang sama dong biar kita bahagia bareng-bareng. Betul, bahagia dunia, bahagia akhirat bersama-sama. Dan tentunya kita akan bahas tema kita bersama narasumber kita yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustaz Hafid kayaknya bergembira sekali ya. Ya ini saya pengen bahasanya tentang surga. Bener Masya Ustaz. Allah. Saya pengen banget punya rumah. Tadi yang saya bilang punya rumah di dunia aja udah alhamdulillah banget. Bagaimana rumah di surga begitu? Pertanyaan mau sekarang apa nanti Ustaz Hafid? Ya kalau sekarang saya harus ini dulu. Sekarang. Ya nanti Ustaz, jangan sekarang karena dosanya juga masih banyak. Masih butuh dekat selalu dengan Ustaz biar banyak belajar. Ya, Ustaz, pembahasan kan kita adalah membangun rumah di surga nih. Ya. Tapi sebelum Ustaz bahas dulu Ya. dulu Ustaz. Silakan. Ya. Baik. Tentunya buat pemirsa inilah saatnya kita akan sama-sama dengarkan pemaparan dari tema kita hari ini yaitu membangun rumah di surga oleh guru kita Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Silakan Ustaz, apa yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami TVRI dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus bunda-bundaku yang salihah yang hadir di studio ini. Ini ibu-ibu dari mana ini? Masya Allah. Sehat semua ya bunda-bunda ya? Alhamdulillah. Ini muka-mukanya sudah muka surga semua nih Ustaz Hafid. Masyaallah, alhamdulillah. Gimana mukanya sudah surga, bagaimana yang lainnya? Ustaz Hafid, Ustaz Mahfuzul yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tujuannya adalah kebahagiaan, menggapai kebahagiaan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Bahagia di dunia ini merupakan cerminan dari kebahagiaan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, bahasan kita ini menarik hari ini, membangun rumah di surga. Kita punya rumah bertingkat yang mewah di dunia saja sudah bahagia. Apalagi ini adalah surganya di akhirat nanti. Maka itu Rasul berpesan kepada kita.
memang ada indikasi-indikasi kenikmatan abadi yang telah ada dalam gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya tentang gambaran surga. Apa itu yang digambarkan oleh Allah dalam hadis qudsinya? Qala Allahu azza wa jalla a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya bahwa aku ini Allah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surga yang gambaran Allah itu mala ainun ra'at. Kenikmatannya itu tidak pernah mata melihatnya. Kendati Al-Quran menggambarkan ada jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah menyediakan di surga itu alir yang sungai yang alirnya mengalir, airnya mengalir. Ada buah-buahan, ada yang lain-lain. Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Tetapi gambaran itu hanya gambaran saja. Mala ainun ra'at, tidak pernah kita melihatnya di dunia, ya. Lalu yang kedua, wala udhunun sami'at, belum pernah telinga mendengarnya. Saking tidak bisa digambarkan keindahan dunia, keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, yakni belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Seperti apa keindahannya itu, tidak bisa kita bayangkan keindahannya. Saking Masya Allah, Allah persiapkan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Maka itu mari kita simak gambaran Allah terkait dengan surga itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa.
Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan basyir wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dua karakter manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah basyiril ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang saleh. Apa kabar gembiranya, basyirnya? Imam Al-Baghawi dalam tafsir Asrarut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil. Al-Baghawi menjelaskan bahwa basyir di sini adalah informasi benar yang mengubah wajah menjadi wajah yang bergembira. Berseri-seri, Ustaz Hafidz. Jadi ketika Allah memberikan kabar basyir wa basyiril ladzina amanu, siapa yang diberikan kabar gembira itu, sehingga kata Al-Baghawi dalam tafsir Asrarut Tanzilnya bahwa orang yang basyir itu orang yang wajahnya bergembira, ya, bergembira, berseri-seri. Siapa itu? Alladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat. Bagaimana tidak bergembira? Allah janjikan anna lahum jannat. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat taukid, pasti, benar. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh disiapkan oleh Allah jannat. Apa itu jannat? Surga. Subhanallah, Masya Allah. Maka kita semua pengen mendapatkan surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka syaratnya, kuncinya dua. Apa tadi? Menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Sudah bunda-bunda ada pada diri kita masing-masing? Kenapa ahli tafsir sering menjelaskan ini? Kenapa iman itu selalu digandeng dengan amal saleh, Ustaz Hafidz? Kata para ulama ahli tafsir, iman itu kurang sempurna. Dia mengaku dirinya beriman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu, ini apa namanya, nggak boleh ya. Iman itu harus begini. Iman itu harus memiliki 3 karakteristik. Apa itu 3 karakteristiknya? Kita tahan dulu. Apa 3 karakteristik iman? Nah, tentunya bakal dijelaskan setelah yang satu ini. Ya, baiklah buat pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema membangun rumah di surga. Dan tadi sempat terputus tentang 3 karakteristik dalam Islam. Seperti apa, Ustaz? Apa itu 3 karakteristiknya? Tasdiqum bil qalbi, membenarkan di dalam hati iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi, iman kita kepada kitab-kitab, iman kita kepada hari akhir, qada dan qadar. Kita imani di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, bukan hanya diikrarkan di dalam hati tetapi diucapkan juga dalam lisan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga karakteristiknya, iman itu harus wa amalum bil arkan. Maka itu ayat tadi, orang yang diberikan surga itu adalah orang yang memiliki pertama iman dan yang kedua adalah amal saleh. Orang yang sholat semestinya harus baik, kata Al-Quran. Kebaikan itulah amal saleh. Tidak mungkin orang yang bacanya Al-Quran sementara mulutnya kotor mencaci maki. Tidak mungkin kita ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, tetapi dengan tetangganya tidak kenal. Maka tidak match antara iman dan amal saleh. Maka orang yang beriman dan beramal saleh ini disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan bahwa amal saleh itu apa sih? Amal saleh itu adalah keikhlasan dalam beramal. Dan sahabat Mu'adz radhiyallahu an, amal saleh itu kata beliau harus mengandung 4 hal. Pertama, ilmu. Orang yang beramal saleh harus punya ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, ikhlas. Inilah rajutan dari amal saleh, buah dari iman. Iman termanifestasikan dalam amal saleh itu terpancar melalui ilmu, niat, sabar, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tadi adalah pancaran dari amal soleh itu ya, Ustaz ya? Ya. Itu berarti adanya ilmu, adanya niat, adanya sabar, dan tentunya tadi yang sudah disampaikan. Semoga tentunya apa yang tadi disampaikan kita dengar dan kita terima, kita catat. Dan tentunya kita masih punya narasumber berikutnya nih ya, yang sudah siap ingin juga memberi pencerahan buat kita semuanya. Dan saya akan undang beliau langsung saja kepada narasumber kedua kita, yaitu beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas PTIQ Jakarta, yaitu Dr. Nur Baiti MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Salam. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat datang Ustazah. Silakan duduk. Ya Allah, terima kasih loh Ustazah udah menyempatkan waktu buat di Serambi Islami ini. Sama-sama, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja nih Ustazah? Kalau boleh tahu selain menjadi dosen ya. Alhamdulillah kegiatan sehari-hari saya membina Majlis Ta'lim Ainul Yakin. Kebetulan musola di depan rumah. Dan tentu menjadi ibu rumah tangga. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya tentunya kan tema kita nih adalah membangun rumah di surga nih Bunda. Betul. Nah menurut Ustazah apa yang bisa disampaikan dengan tema kita hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Izin Pak Kiai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'iril khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Para ibunda, juga para permisa TVRI dari Sabang sampai Merauke di acara Serambi Islami, membangun rumah di surga menjadi tema yang hari ini kita bahas ya. Kalau bicara tentang surga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai ya, bahwa surga itu adalah tempat yang begitu indah. Dan di surga itu
kita tidak akan pernah merasakan yang namanya rasa takut maupun rasa sedih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selain tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut di dalam surga, para penghuni surga juga tidak akan mendengar kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang tidak bermanfaat. Semua yang didengar di dalam surga adalah kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Karena itu tentu kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan ketika kita ingin masuk surga, tentu ada syarat-syaratnya Bu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, diantaranya adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan beramal soleh. Dan ini dua hal yang harus bergandengan. Tidak bisa orang hanya beriman saja tanpa amal soleh, atau dia melakukan amal soleh tapi tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, orang yang dijanjikan akan masuk surga adalah orang yang mampu melalui ujian kehidupan. Dia bersabar. Terlihat contohnya dari Siti Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ketika Allah uji, beliau memiliki suami yang begitu zalim, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan beliau beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam, anak angkatnya. Maka ketika Fir'aun memberikan siksaan, ini Siti Asiyah binti Muzahim berdoa kepada Allah untuk dibangunkan rumah di dalam surga. Bahkan beberapa mufasir menjelaskan mengenai surat At-Tahrim, ya Pak Kiai, ayat 11 kalau tidak salah. Ketika beliau mendapatkan siksaan, Allah perlihatkan rumah beliau di surga. Masya Allah. Jadi ketika kita mampu melalui kehidupan, ujian kehidupan, kita bersabar, menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah janji yang akan kita dapat dari Allah adalah masuk surga. Dan selain itu tentu orang yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatu nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga kami akan wariskan kepada siapa? Kami akan berikan kepada siapa? Kepada hamba kami man kana taqiyya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Ibu yang saya hormati, para pemirsa TVRI, saya membaca satu referensi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap anak Adam, setiap manusia sudah disiapkan dua rumah di akhirat. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Ketika seseorang dia melakukan kemaksiatan, akhirnya ditakdirkan, diputuskan dia masuk neraka, maka rumah yang di surga ini diwariskan kepada orang-orang ahli surga. Sebagaimana disebutkan, ini bisa menjadi penafsiran di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10, Masya Allah. Lalu terakhir tentu orang yang melaksanakan ibadah karena Allah dengan istiqomah. Itu penting sekali. Nah, jadi itulah beberapa orang-orang yang dijanjikan untuk masuk ke surga. Lalu amalan apa saja sih Bu, khususnya kita, ya, para ibu yang biasa di rumah, ya, kita ingin sekali membangun atau memiliki rumah di surga. Banyak sekali amalan-amalan yang disampaikan oleh para ulama melalui riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seseorang itu bisa mendapatkan rumah, ya, ketika dia membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis disebutkan, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun masjid syaratnya lillahi, bukan karena manusia, bukan karena ingin dibilang dermawan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka bana lahu fil jannati mislahu, Allah akan bangunkan seperti itu di dalam surga. Dan tentu berbeda masjid di dunia dengan masjid di surga. Lalu yang kedua, diriwayatkan dari Ummu Habibah, istri dari Rasulullah SAW, yang merupakan ibunda kita, salah satu ummul mukminin. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholas nata ashrata raq'atan fi yaumin wa laylatin, barang siapa yang sholat 12 rakaat, yang kita paham sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, maka ini orang akan dibangunkan baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di dalam surga.
Ibu yang saya hormati, ini jadi motivasi kepada kita. Selain melakukan sholat wajib, kita juga mendawamkan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Bayangkan, setiap hari kita dawamkan, sama saja setiap hari kita sedang membangun rumah di dalam surga. Lalu yang ketiga, termasuk sholat duha, ibu-ibu yang saya hormati. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an. Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Nah, ketika saya membaca hadis ini Pak Kiai dan juga Ustadz, saya berpikir kenapa harus 4 rakaat? Karena logikanya sebuah bangunan itu harus punya pondasi. Kalau pondasinya cuma 2, kurang kuat. Tapi ketika 4, di depan 2, di belakang 2, maka bangunan ini akan kokoh. Betul tidak? Nah, jadi Masya Allah, mendawamkan sholat sunnah duha 4 rakaat setiap hari, dan juga sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, Ibu ya, itu sama saja kita sedang membangun rumah kita di surga nanti, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu tadi penjelasan dari Ibu ya, Bu. Kenapa harus 4, Bu? Kenapa harus 4? Pondasi itu. Biar kokoh. Jadi kenapa harus 4? Ini tentang sholat ya, Bu. Pondasi. Baik, dan buat pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI, karena sehat itu asik. Hari kasih suara 14 Februari. Ayo kita. Wih, udah tumben bro. Tumben banget Wira. Wih, habis ngapain nih? kok lemes banget? Iya, lemes banget ini. Marahin nggak semangat ya, Cah? Iya. Putus lagi cintaku. Kamu itu loh, putus bentar aja itu nggak ngaruh kali. Kan ada yang lebih penting tau di tanggal 14 Februari. Hari Valentine kan? Aku udah jomblo gini kok. Nih, rungokno. Hari kasih suara 14 Februari 2024. Tolak golput. Pemilu ora penting toh, Wir. Emang ada pengaruhnya apa satu suaraku? Loh, piye bocah iki? Nyoblos. Ayo nggak jadi keren, mana ada orang keren kok golput. Kamu itu loh, dikasih ya untuk memilih kok nggak digunain toh. Gimana mau milih pasangan? Yura. Tol. Wir, jomblo boleh, golput jangan. Cuas. Wir. Ngakunya anak gaul, anak keren. Kok golput? Beda pilihan itu nggak masalah, Wir. Golput jangan. Cuas. Yo. 14 Februari besok kita sama-sama ke TPS buat nyoblos. Setuju? Oke, setuju. Tak kancani. Yuk nyoblos, milenial tolak golput. Hari kasih suara 14 Februari.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami dengan tema kita hari ini membangun rumah di surga. Dan tadi sudah dikasih tiga amalan ya, yang tentunya semoga bisa kita amalkan, yaitu yang pertama membangun masjid, dan selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ya, dan kemudian adalah sholat duha. Nah, ini tentunya harus didasari ikhlas lillah karena Allah. Adakah kelanjutannya? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Tentu ada kelanjutannya ya Bu Ibu semuanya, juga para pemirsa TVRI. Ada amalan yang lain yang bisa menjadikan kita memiliki rumah ya, di dalam surga. Ada satu hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, kamu sudah mencabut nyawa waladi abdi, anak dari hambaku?" Iya. "Apakah kamu sudah menyabut nyawa samrata fuadi, belahan jiwanya?" "Iya ya Allah." Nah, jadi ini malaikat ditugaskan untuk menyambut nyawa anak seseorang tuh ya, anak seorang muslim. Lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, "Madza qala?" Apa yang dikatakan hambaku ini? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Hambamu ya Allah ketika mendapati anaknya meninggal mengucapkan tahmid dan beristirja kepada kamu. Masya Allah. Maka Allah langsung menyuruh kepada malaikat, "Bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga, dan sebutlah rumah ini Baitul Hamdi, rumah pujian." Masya Allah. Jadi Bu, ketika kita seperti tadi, ketika bersabar atas ujian Allah, termasuk ketika diuji misalnya dengan kematian anak kita, kita bukan hanya istirja tetapi juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Baitul Hamdi di dalam surga. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ana za'imun bi baiti fi rabadil jannati." Saya menjamin rumah yang berada di pinggiran surga. Bagi siapa? Yang pertama, nih, kalau di pinggiran surga, Bu ya di pinggir Bu, baru di pinggir. Kalau di pinggir, emperan mau ya pakai saja. Kata Rasulullah, man tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam kondisi benar. Nah, jadi Bu, kalau ada perselisihan, perdebatan, meskipun kita di dalam posisi yang benar, sebaiknya sudah kita cukupkan, kita tinggalkan. Itu insya Allah kita dapat rumah di pinggiran surga. Ya. Di pinggiran Bu. Nah, karena kita tidak mau memperpanjang permasalahan. Nah, ibaratnya sudah kita maafkan. Lalu kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Fi wasatil jannah," di tengah-tengah surga. Nah, di tengah-tengah surga ini siapa? Man tarakal kaziba. Orang yang meninggalkan dusta meskipun dia hanya bercanda. Nah, terkadang kita lupa Bu ya. Kita bercanda dulu lagi ngetren awal-awalnya tuh orang ngeprank ya. Padahal itu kurang bagus ternyata. Jadi kita meninggalkan dusta meskipun itu hanya bercanda. Rasulullah menjadi penjamin kita memiliki rumah di tengah surga. Dan yang terakhir, Rasulullah menjamin rumah fi a'lal jannah, di bagian tinggi surga. Bagi siapa? Man hassuna khuluqahu, orang yang memperbagus akhlaknya. Masya Allah. Jadi yang saya hormati, selain kita memiliki keimanan, beramal soleh, kita jangan lupa untuk memiliki akhlakul karimah. Karena sebagai manusia kita bermuamalah sehari-hari bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Jadi seperti itu Ustadz Hafiz, ya, Masya Allah. Di antara amalan yang bisa kita lakukan. Ada 7 poin ya. Boleh tambah satu lagi? Gampang ini sekali. Siap, silakan, masih ada. Bahkan ini janjinya bukan hanya rumah, dikatakan dijanjikan istana. Istana. Bagi siapa? Disebutkan di dalam salah satu hadis, man qara'a a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hatta yahtamiha. Jadi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 marat, 10 kali, maka kata Rasulullah, Allah akan bangunkan qasran, istana di dalam surga. Kira-kira kita mau nggak Bu punya istana? Mau. Karena di dalam
agama Islam ya dijelaskan ya Ustadz ya, tempat tinggal kita itu nanti macam-macam. Ada bentuknya kemah, ada bentuknya rumah, dan ada yang bentuknya istana. Nah, Ibu kita pilih mau yang kemah, mau rumah atau istana atau ketiga-tiganya. Insya Allah kita akan bisa melakukannya, meraihnya atas izin Allah. Jadi nggak pakai KPR loh Bu itu, jadi ya, pakai amalan. Insya Allah. Ya baik Ustadz. Nah lalu tadi udah disampaikan ya amalan-amalan untuk bisa mendapatkan rumah di surga. Lalu bagaimana nih Ustadz supaya kita tuh punya doa dan punya keistiqomahan yang kuat agar kita amalan-amalan yang kita lakukan tuh bisa menghantarkan kita dan membawa kita memiliki rumah di surga. Insya Allah. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ustadzah Doktorah dan para pemirsa yang hadir di studio, bunda-bundaku yang salihah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa amalan tadi? Bunda-bunda masih ingat? 8 ya. 8, Masya Allah. Jadi mukanya sudah bercerah begini ya. Lampunya terang. Terang karena lampu ya. Ya, ada doa pendek ini, bunda-bundaku. Biasanya kan bunda-bunda doanya pendek, pengennya masuk surga. Amalannya sedikit tapi pengen masuk surga, betul nggak? Kita semua pengennya begitu. Dulu juga ada sahabat Rasulullah SAW, bisa nggak amalan pendek tapi bisa masuk, mengantarkan ke surga. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga sudah mengantarkan kita ke surga. Ada doa pendek bunda-bunda, boleh diikuti. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Ini dibaca ba'da salat. Allahumma inni as'alukal jannah. Hafal ya bunda ya? Hafal. Di studio sudah pulang masih hafal? Insya Allah. Insya Allah lupa tuh enggak? Allahumma inni as'alukal jannah. Terus di setiap ba'da salat kita baca ini. Allahumma inni as'alukal jannah. Pendek kan ya? Ketika kita bermohon surga, ada satu riwayat ya. Ini dinukilkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man sa'alallahal jannah 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Kata baginda Nabi, siapa yang meminta surga 3 kali untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala 3 kali, 3 marrat, apa yang dibilang oleh surga? Qalatil jannah, al-jannah berkata, Allahumma adkhilhul jannah, masukkan dia yang bermohon untuk dimasukkan ke surga itu, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bahagia kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermohon tapi tetap kuncinya tadi di awal apa? Amanu wa amilus salihat. Kalau tidak, keywordnya ini tidak dilakukan, maka 8 amalan tadi menjadi runtuh. Ya. Waman istajara minan nar 3 marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang bermohon perlindungan dari neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, apa kata neraka? Qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Maka jauhkan orang yang bermohon itu, lindungi dari siksa api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Baik buat pemirsa TVRI, jangan kemana-mana karena nanti akan terus kita lanjutkan kembali. Dan tentunya banyak sekali yang sudah disampaikan. Tentunya buat kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan dari apa yang sudah disampaikan dan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Serambi Islami.
Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Kalau buat Steffi, ini menjadi mama, juga jadi bapak dalam sekaligus lah. Ini pengumuman Steffi lolos Paskibraka Nasional. Sebuah dokudrama yang mengangkat kisah seorang gadis desa asal Tanah Toraja, Steffia Azalia Saranga, yang memiliki rasa cinta tanah air dan kekuatan tekad sehingga terpilih mewakili daerahnya menjadi Paskibraka di Istana Merdeka. Masih banyak yang siap menggantikan kamu di sini. Bang, siap paham. Hati-hati ya. Sang Pengibar, Sabtu 23 Desember 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan kita terus melanjutkan kajian menarik kita yaitu membangun rumah di surga. Dan tentunya saat ini kita di segmen kali ini kita ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video, mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video dan tentunya kita akan siarkan dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Mohon izin bertanya, adakah doa yang bisa kita baca untuk kita membangun rumah di surga dan kapan waktu untuk membacanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dari Sentul. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk membangun rumah di surga selama kita masih hidup di dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video kepada Serambi dan inilah saatnya kita akan jawab oleh narasumber kita. Doa dan kapan waktunya untuk bisa mendapatkan rumah di surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa tadi sempat disinggung oleh ustazah kita, oleh guru kita. Doanya agar dibangunkan rumah di surga. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Itu terdapat di surah At-Tahrim ayat 11. Lengkapnya kita akan simak yang akan dibacakan oleh qari kita. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan
selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Serambi Islami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing. Tadi doa pendek tadi adalah doa agar dibangunkan rumah di surga. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Rabbi, ya Rabb, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Nanti dilihat di surah At-Tahrim ayat 11. Ini doa dari istri Fir'aun. Fir'aun kita kenal sosok yang kejam, sosok yang bengis, bahkan dirinya mengaku Tuhan, tapi istrinya salehah. Berimannya bukan kepada Fir'aun, tetapi berimannya kepada Allah. Tahu Fir'aun demikian, maka istri Fir'aun itu disiksa, diterik matahari, sehingga panas yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Allah yang diutus oleh Allah mengepakkan sayapnya, menutupi sinar matahari yang panas terik itu. Lalu karena ditutupi oleh malaikat itu, kemudian istri Fir'aun itu melihat surga. Masya Allah. Jadi ada kalanya bukan hanya istri Fir'aun, kita kenal juga ada banyak tokoh-tokoh yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Bilal bin Rabah. Ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin masuk surganya. Ada di zaman Fir'aun juga kita kenal, ada tukang sisirnya Fir'aun, yang ketika baginda Rasulullah melakukan perjalanan Mi'rajnya, mencium bau yang sangat harum. Ketika Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini bau apa yang begitu wangi semerbak ini? Inilah bau tukang sisirnya Fir'aun yang mempertahankan iman dan akidahnya. Masya Allah. Begitupun dengan istri dari Fir'aun ini yang menyembah kepada Allah, yang beriman kepada Allah, lalu doa Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pertanyaan yang kedua nih untuk Ustazah ya, dari Bu Iis, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan rumah di surga, dan tentunya dalam keadaan kita masih hidup di dunia ini. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memiliki rumah di dalam surga? Tentu kita mulai dari diri kita. Ibda bin nafsik. Ya, tadi Pak Kiai Ustaz sudah menjelaskan. Ya, di antara orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang memiliki keimanan dan beramal soleh. Berarti kita mulai dari diri kita untuk memantapkan keimanan kita. Senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, istiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Setelah itu kita mengajak keluarga kita. Nah, kita khususnya sebagai, mohon izin Pak Kiai, pada ibunda-bunda, sebagai ibu rumah tangga, kita berusaha menjadikan rumah kita di dunia ini sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tentu dengan kerjasama dengan suami kita, dengan anggota di rumah kita. Ketika datang waktu sholat, kita melaksanakan sholat, meninggalkan sejenak urusan dunia. Ya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki support system yang baik di dalam rumah, menjadikan rumah kita menjadi baiti jannati, rumah yang memiliki keluarga, anggota keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita bermuamalah ke orang lain. Misalnya orang lain melakukan
keburukan kepada kita, tapi kita berusaha membalasnya dengan kebaikan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Maka insya Allah kita berserta keluarga kita nanti atas izin Allah masuk ke surga, punya rumah di surga. Setiap hari malaikat akan datang mengetuk pintu kita, dan ketika dibuka malaikat akan berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kesabaran kalian. Ini tempat sebaik-baiknya tempat, Masya Allah. Jadi Ibu yang saya hormati, kita mulai dari diri kita, mantapkan keimanan kita, istiqomah dalam beramal soleh, ajak keluarga kita. Jangan masuk surga sendirian. Karena nggak enak kalau punya rumah sendirian. Termasuk punya rumah di surga juga nggak enak kalau sendirian, Bu ya. Meskipun ada bidadari, tetangga, tetapi kita ingin ketika kita memiliki keluarga di dunia, nanti kita di surga memiliki rumah kita juga bersama keluarga kita, tentu keluarga yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kepada Ustadz Hasan ini tadi sudah disampaikan agar kita bisa memiliki rumah di surga, tapi tentunya keinginan kita adalah bersama dengan keluarga, seperti itu. Nah, bagaimana tuh agar kita bisa memiliki rumah di surga tapi seluruh keluarga kita bisa sama-sama merasakannya, dengan cara seperti apa, Ustaz? Insyaallah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali gambaran-gambaran tentang surga. Bagaimana karakteristik surga, isinya seperti apa, Allah gambarkan semua di dalam Al-Quranul Karim. Selain kita beriman, selain kita beramal saleh, Allah juga titipkan takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu juga berbuah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya mari kita simak di surah Az-Zumar ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang bertakwa, para pemirsa, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disiapkan tempat yang indah, tempat yang tinggi, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup, Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Pasti benar ketika kita beriman, bertakwa, beramal saleh, maka kebahagiaannya bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, buat pemirsa, jangan kemana-mana karena penjelasan masih tetap ada. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Anda pecinta olahraga?
Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Tak ada kata yang dapat mengungkapkan cinta seorang ibu. Menemani momen spesial Hari Ibu, kami hadirkan talk show inspiratif. Bersama narasumber Ratna Susianawati, Umi Yati Priyati, Liza Mariali Japri. Menampilkan Dewi Yul, Ratih Sanggarwati, Selvi Nafila, Aris, Paras Choir. Iringan musik Irfan Big Band. Host Syahnas Hulk, Cika Jessica. Saksikan program spesial Ada Surga di Bawah Telapak Kakimu. Sabtu 23 Desember 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat Islami, dan tentunya pembahasan kita ini sangat menarik sekali, yaitu membangun rumah di surga. Dan sekarang saatnya buat jamaah yang ada bersama kami di studio ini, kita berikan kesempatan untuk bertanya, yaitu dari Majelis Taklim Az-Zahra Graha Bunga Bintaro, pimpinan Ibu Santi Kusrin ini ya. Baik, yang mau bertanya siapa? Ibu, silakan. Ya, silakan. Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz sama Ustazah. Saya Naning dari Majelis Taklim Geraha Bunga Bintaro Jaya. Pertanyaan saya, bagaimana gambaran bangunan rumah kita dan penghuninya di surga nanti menurut Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh, ada arsiteknya? Ya, arsiteknya Allah pasti ya. Gambaran surga ya, di Quran, di hadis itu banyak sekali diberikan gambaran ya, ilustrasi ya, gambaran rumah tadi ya, ilustrasi bangunan di surga. Ngapain aja atau ada apa saja. Tadi kita sudah bahas ayatnya, di antara sekian banyak ayat itu tadi di surah Al-Baqarah ayat 25. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang sungai itu dialiri air, airnya mengalir seperti gambaran kalau di Indonesia itu sesungguhnya sudah surga itu. Semuanya ada. Di mana itu Bang Hafid? Ya pokoknya aliran yang indah lah, sungai-sungai yang indah. Saya ditanya begitu agak bingung, saya lagi mikir dulu kemana, sungai yang mana gitu ya. Di puncak, oh iya benar. Di Sukabumi. Seperti itu gambarannya. Karena Al-Quran itu berbicara untuk manusia, maka gambaran keindahannya juga seperti itu. Di ayat ini juga dijelaskan walahum fiha azwajum mutahharah. Ada dua karakteristik yang dijelaskan selain sekian banyak tadi itu. Pasangan-pasangan Ustaz Hafid, pasangannya selalu suci. Oh, Masya Allah. Tidak jadi janda. Ya. Bunda-bunda yang sekarang usianya sudah berapa ini? Tidak ada yang masuk surga model begini Ustaz Hafid. Kok bisa gitu Ustaz? Kembali muda lagi. Oh, dipikir. Masya Allah. Begitu indah Allah gambarkan surga ya. Yang sesungguhnya keindahan-keindahan itu, gambaran-gambaran surga itu diperuntukkan buat kita semua, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi cukup iman, takwa, amal saleh itu menjadi jalan kita menuju surga. Kendati Allah bagi itu pintu-pintunya,
Ada yang sedang puasa, Allah siapkan babur rayyan. Nih puasa semua ya, mudah-mudahan di sini ahli puasa semua. Maka Allah siapkan babur rayyan, ada surga namanya surga ar-rayyan, diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ada yang berjihad, ada pintu yang khusus untuk surga orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga-surga yang lain ya, gambaran Allah begitu jelas ya. Gambaran Allah, kendati Allah berfirman di hadis qudsi yang kita sudah bahas di awal tadi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, memang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diterka. Tetapi Al-Quran, kita mengimani Al-Quran, kita mengimani hadis, percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itulah keindahan-keindahan yang Allah gambarkan terkait dengan surga. Amin. Ya Allah. Ibu, Bu, pengen masuk surga kan ya? Kelihatan banget ibu-ibu sini masolehah semuanya. Orang yang utang puasa ibu yang mau bayarin saking solehahnya. Itu mah masing-masing ya kalau utang puasa. Baik, kita tentunya akan terus melanjutkan kepada jamaah berikutnya yang mau bertanya. Siapa ibu yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amalan yang dapat dibangunkan kita rumah di surga yaitu adalah meninggalkan perdebatan. Bagaimana kita berikan pencerahan kepada lawan bicara kita, karena tersebut dalam hadis bahwa kita dilarang memperdebatkan sesuatu. Nah, ini bagaimana Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh Ustazah emang benar saja. Kalau udah berdebat emang kadang kita tuh berasa maunya ngegas terus. Seperti apa tuh Ustazah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI serta ibu yang bertanya, bagaimana caranya untuk memahamkan kepada seseorang yang selalu ingin melanjutkan perdebatan dengan kita? Pertama, kita menahan dulu nafsu kita. Ya, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, harus berdasarkan bahwa kebenaran ini adalah kebenaran karena Allah, bukan karena ingin kita merasa paling benar. Nah, terkadang perdebatan itu terjadi karena ada sisi egoisme, seseorang merasa paling benar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kalau perdebatan terus berlanjut, bahkan dikatakan kalau datang kepadamu orang yang jahil sampai dikatakan demikian, qalu salama. Jadi tinggalkan. Lalu ada istilah yang dijelaskan di dalam mahfuzat ya Pak Kiai, salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu ketika dia menjaga lisannya. Maka ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, kita mempertimbangkan apakah yang nanti kita sampaikan ini tambah memperuncing permasalahan atau tidak. Seandainya kita memikirkan, oh ternyata kan istilah fakir qabla an ta'zima, berpikir dulu sebelum kita bertindak, maka ketika kita merasa, oh kalau makin diperpanjang akan semakin nggak jelas ini, ya sudah kita tinggalkan. Bahkan ada istilah peribahasa di dalam bahasa Indonesia ya, kalau tidak salah, kalaulah perkataan itu ibaratnya perak, maka diam itu adalah emas. Ya, jadi meskipun kita posisinya adalah posisi benar, nah kita debat itu kan bukan berarti kita diam, kita sudah menyampaikan, tetapi dibalikin lagi, kita sampaikan lagi dengan bil hikmah, dengan kata-kata hikmah atau mau'izah hasanah, masih di debat, ya sudah. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah bukakanlah hati saudaraku ini, bahwa apa yang dia pahami itu adalah sebuah kekeliruan. Kalau kita merasa diri kita benar. Karena kalau kita akan terus-terus, nanti yang terjadi adalah terputusnya tali silaturahmi, dan tentu ini tidak kita inginkan. Seperti itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi apabila bicara itu adalah perak, berarti diam itu adalah emas. Ya begitu, bini saya juga begitu Bu. Diam aja diam. Taunya minta beliin emas. Dipikir dia mau apain lagi, pengen beliin emas ya. Baik, dan kita masih ada kesempatan buat yang hadir di sini. Mau bertanya siapa lagi Bu?
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Santi Kusrini. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, bagaimana pandangan Islam tentang kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di surga jika dikaitkan dengan kondisi keluarga yang LDRan? Nah, itu bagaimana kita mewujudkannya gitu, Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, ya gimana Ustaz? Long distance apa sih LDR itu ya? Jarak jauh lah ya. Long distance relationship. Nah, seperti apa tuh Ustaz? Silakan. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu memang digambarkan dengan keindahan yang luar biasa. Surga itu tidak selalu adanya di akhirat. Tetapi bagaimana kita mendapatkan jannah qablal jannah. Mendapatkan surga sebelum kita betul-betul masuk surga. Senyumnya bunda-bunda ini sudah surga. Allah. Coba tengok kanan kiri bersenyum. Ya Rabb, indah surga. Maka gapailah surga sebelum masuk surga kita yang sesungguhnya. Apa itu? Ya tentu kedamaian, lalu menjaga hubungan silaturahmi, menjaga LDR. Ini LDR-nya suami istri ya Bunda? Ya. Atau anak yang mungkin di pesantren yang jauh. Kalau suami istri berarti menjaga amanah. Ini bagian dari jihad. Ini juga sesungguhnya sudah al-jannah. Jadi jannah itu sesungguhnya kalau kita ke raudhah itu ya. Raudhah min riyadil jannah. Ada raudhah itu taman. Ya, raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman surga. Itulah raudhah. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taman itu kan keindahan ya. Maka keindahan hati dengan tutur kata, dengan sikap, dengan perilaku itu sesungguhnya termasuk membahagiakan semua orang. Itu sesungguhnya al-jannah qabla al-jannah. Masya Allah. Jadi quotes banget tuh untuk hari ini ya. Jannah qabla al-jannah. Baik. Kita kejar jannah qoblal jannah. Wah, oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita teruskan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak pegawai. Jejak Langkah, setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan tentunya di segmen terakhir ini ya, di episode kali ini, tema kita dengan membangun rumah di surga, kita membutuhkan narasumber untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan untuk kita. Baik, tentunya akan kita berikan kesempatan kepada Dr. Nurbaiti ataupun Ustazah. Silahkan untuk berikan kesimpulan untuk kesempatan hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI serta ibu-ibu soleha di sini, dari apa yang kita bahas pada hari ini, kita memahami
bahwa surga adalah salah satu yang kita inginkan ketika kita berada di dunia. Kenapa? Karena di dunia kita merasakan bagaimana hiruk pikuknya dunia. Ada rasa sedih, ada rasa takut. Tetapi di surga nanti dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan lagi merasakan kesedihan, tidak akan lagi merasakan takut ketika kita berada di surga. Di dunia kita sering mendengarkan kata-kata yang tidak mengenakan, bahkan membuat hati kita terluka. Tapi insya Allah ketika nanti di surga kita tidak akan mendengar hal itu semua. Yang kita dengar adalah kata-kata yang baik. Maka tentu ketika surga ini menjadi harapan bagi kita, tentu ada kriteria biar seseorang itu menjadi ahlu surga. Di antaranya pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang mampu melalui ujian kehidupannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat adalah orang yang bertaubat. Masya Allah, Bu, siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tapi yakin ketika kita bertaubat kepada Allah, lalu melanjutkan dengan keimanan dan beramal soleh, insya Allah kita akan menjadi salah satu penghuni surga. Dan yang kelima adalah dengan beristiqomah. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita tidak hanya masuk surga, tetapi juga memiliki rumah di surga. Yang pertama adalah kita berusaha mau menyedekahkan dari harta kita dalam pembangunan masjid. Membangun masjid karena Allah, insya Allah Allah akan janjikan tempat seperti masjid bagi kita nanti di surga. Selain itu kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Siti Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, begitu sabar melalui kehidupan ketika kezaliman, kekejaman, aniaya yang diberikan oleh sang suami. Dia tetap bersabar lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah aku surga di sisimu. Jadi kita bersabar. Lalu selain itu, amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki rumah di surga adalah dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat yang kita paham sholat sunnah rawatib. Jangan pernah tinggalkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan juga 2 rakaat setelah isya. Dan yang terakhir diantaranya adalah sholat 4 rakaat sholat duha, dan juga 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan juga membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah, dan tentunya dilanjutkan oleh Dr. Hasani, silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran berbicara tentang surga, terkait dengan surga. Dan hadis-hadis Rasulullah atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa seseorang, saya, bunda-bunda sekalian, kita semua masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua manusia mendapatkan kedudukan di akhirat itu karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu 4 anjuran Rasulullah dalam menggapai surga. Yang pertama kata baginda Nabi, afsyus salam, tebarkan salam, sebarkan kedamaian. Tadi kita melerai atau mencegah dari berdebat saja sudah dapatkan surga, emperannya itu. Apalagi kita afsyus salam, menebarkan kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Ayo terus kita memberi makan. Ya, sedekah dengan makan dan seterusnya. Yang ketiga, wasilul arham. Jangan putus tali silaturahmi, bunda-bunda. Terus kita tebarkan silaturahmi, tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah wasallu wan nasu niyamun. Salatlah kalian, kita jaga salat ketika orang-orang yang lain sedang tertidur. Qiyamul lail kita, maka Allah akan jawab semua. Jadi kalau ibarat sinyal itu, Bu,
Kalau lagi banyak yang pakai begini, sinyal kita kadang-kadang trouble. Tapi begitu di malam hari, orang lain tertidur, kita sholat, minta sama Allah, sinyalnya langsung nembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadkhulul jannata bisalam. 4 karakteristik ini anjuran Rasulullah kita kerjakan, maka dia atau kita semua akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisalam, dengan damai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Hasani, dan juga tentunya di segmen terakhir ini kita ingin ajak kepada seluruh pemirsa dan juga seluruh jamaah yang ada di studio untuk berzikir, bersolawat serta bermuhasabah dipimpin oleh Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Mengampuni semua khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami sangat mendambakan agar kami bisa masuk dalam surgamu ya Allah. Kami sangat mendambakan untuk mendapatkan rumah di jannahmu ya Allah. Betapa indahnya rumah, kondisi surga yang Engkau gambarkan dalam Al-Quran ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk meraihnya ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa melakukan amal-amal saleh sehingga kami bisa mendapatkan rumah di surgamu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الملك ولك المن كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, sangat jelas sekali dan sangat banyak sekali ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, dan semoga ini jadi manfaat untuk kita. Terima kasih kepada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Terima kasih juga pada Ustazah Dr. Nurbaiti MA. Terima kasih Ustaz Mas Fuzul Khuluki. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang ada di studio dan juga kerabat kerja yang bertugas dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kalau pengen punya rumah di dunia saja, banyak orang menggunakan dengan cara KPR, kredit pemilikan rumah. Dan ternyata pengen punya rumah di surga juga kita bisa menggunakan dan wajib menggunakan KPR, yaitu K-nya keimanan, ketakwaan, dan tentunya keikhlasan pada Rob dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya